Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Baik, langsung saja kita buka ke dalam firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Sekali lagi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Sudah mendapatkannya? Kita akan bacanya secara bergantian. Nanti Kompri yang membacakan ayat yang ke-19, Komunita yang ke-20, dan di ayat yang ke-25 kita akan membacanya secara bersama-sama. Nah, dengan perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Ketekunan. Kompri ya? Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh ibadahnya dapat masuk dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takdir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan dengan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jawablah sama-sama. Janganlah kita menjadi dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan sama-sama giat melakukannya sepanjang hari ke depan. Amin. Baik, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, di sini saya akan berikan tema untuk kita, yaitu berpegang teguh pada janji Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kata berpegang teguh, berarti ada sebuah komitmen di dalamnya, ada sebuah tujuan yang kuat yang harus kita lakukan, atau kita harus, artinya ketika kita memiliki komitmen untuk melakukan suatu tindakan itu mencerminkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang kita harus berpegang teguh pada janji Kristus. Ada janji Kristus dalam kehidupan kita. Di sini saya akan memberikan ada 3 janji Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita bisa melihatnya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Satu orang membacakannya untuk kita. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa kita selalu disertai, kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan. Bahwa kita jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan akan menyertai kita selagi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, janji Tuhan dalam kehidupan kita itu menjanjikan pengampunan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, maka ada janji Tuhan itu, Tuhan mampu mengampuni segala kehidupan kita. Dan yang ketiga, janji Tuhan dalam kehidupan kita menjanjikan keselamatan bagi kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan ini? Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap teguh berpegang pada janji Tuhan? Yang pertama, kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, artinya dalam kehidupan kita, dalam segenap segi kehidupan kita, dalam aspek kehidupan kita, kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya, walaupun kita banyak dalam permasalahan kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, kita tetap harus memiliki pengharapan penuh pada Tuhan. Artinya, ketika kita memiliki pengharapan penuh pada Tuhan, itu 100% pengharapan kita harus kita berikan kepada Tuhan, atau harus kita prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi harapan-harapan di dunia ini yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, kita selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang kelima. Satu orang membacakannya untuk kita. Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5. Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5. Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5 demikian firman Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, teman-teman kasih dalam Tuhan, ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, artinya pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia dalam segenap apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Artinya, ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka akan Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menerima janji Tuhan ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berpegang teguh pada janji Kristus? Yang kedua, kita harus saling peduli terhadap sesama. Kita bisa melihat di dalam ayat ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Artinya, ketika kita sudah hidup dalam Tuhan dan ketika kita ingin menerima janji-janji Tuhan, kita juga harus peduli terhadap sesama. Jangan kita mau hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita harus peduli terhadap sesama kita. Artinya, ketika kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya di tempat ini, kita juga harus saling peduli dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Artinya, firman Tuhan yang telah kita dengar di tempat ini, yang telah kita pelajari, bisa kita bagikan terhadap orang-orang yang belum menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak sekali orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan dengan benar, pemahamannya dengan benar. Nah, itulah tugas kita sebagai hamba-hamba yang dididik di tempat ini. Ketika kita sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus membagikannya kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Artinya, kita harus menjadi berkat dalam segala kehidupan kita di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Yang ketiga, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita berpegang teguh pada janji Kristus? Yang ketiga, kita harus tekun beribadah. Seperti kita di tempat ini, kita tidak pernah orang yang tekun, apapun yang terjadi dalam kehidupannya tetap selalu memiliki komitmen yang kuat. Artinya, walaupun dalam tengah masalah, dalam tengah problem kehidupannya, dia tetap memiliki komitmen untuk selalu datang di hadapan Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita di tempat ini, walaupun ada banyak permasalahan yang kita hadapi, ada banyak problem yang kita lalui, kita jangan pernah lupa, jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu tetap datang di hadirat Tuhan.
kita bisa belajar dari ketekunan Ayub. Walaupun Ayub dalam kehidupannya banyak sekali tantangan yang ia hadapi, bahkan penyakit yang ia alami, dia tetap selalu percaya kepada Tuhan dan selalu tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya apa yang diterima saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Maka Tuhan memulihkan kehidupannya dua kali lipat dari apa yang ia miliki sebelumnya. Artinya ketika kita giat dalam ibadah, dalam persekutuan dalam Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkannya dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir ketika kita datang beribadah, kita langsung spontan berkata, wah nanti segera Tuhan akan selalu perhitungkan apa yang saya lakukan hari ini, atau bagaimana saya beribadah hari ini. Tuhan akan perhitungkan secara cepat. Itu kita berpikir seperti itu berpikir secara hal-hal duniawi. Tapi apa yang harus kita lakukan, bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan atau menyembah Tuhan. Jadi itu urusan Tuhan. Apa yang harus kita terima itu urusan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang penting kita harus datang beribadah kepada Tuhan dan selalu memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama, yaitu bagaimana supaya kita berpegang teguh pada janji Kristus, yaitu kita harus berharap penuh pada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus saling peduli terhadap sesama kita, bahkan terhadap orang-orang di luar sana yang belum mengenal firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus tekun beribadah.